Oke, Mem sapa dulu semuanya ya. Selamat pagi. Ya, sekali lagi. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kayaknya mungkin karena sudah jam agak siang sudah kurang semangat kayaknya. Kalau begitu, coba kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, siapa yang hafal? Oke. Mem akan share screen lagunya. Ayo. Tadi saya sudah ganti namaku. Banyak orang yang bilang saya anak sejarah. Oh, Samuel. Masa sih? Dari Sabang sampai Kedengaran suaranya? dari Sabang Kedengaran? Oke, siap ya. Dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih semuanya. Sudah semangat? Sudah. Oke, jadi oke ya, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya meminta Selin boleh pimpin kita dalam doa, nah. Kenapa Mem guys ada 3? Mem pakai jadi device. Oke, silakan Selin pimpin doa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Tuhan, tolong berkati kami. Tuhan, tolong berikan kepintaran kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bilang apa sama Selin? Oke, baik. Hari ini Mem mau cek dulu sudah siap belajar belum ini? Oke, sikap duduknya ya. Mem akan kirimkan presensi kehadirannya supaya kalian isi dulu, supaya Mem tahu keadaan kalian juga. Mem kirimkan di link chat ya. Silakan kalian isi dulu. Semua nyambung menjadi. Oke, Kevin, semangatnya. Silakan diisi dulu. Link presensinya ada di chat. Bilang saya anak sejarah lagi deh. Nanti hidup di zaman sekarang. Oke, silakan diisi dulu, nah. Ayo, isi dulu. Cek dulu kehadirannya, tulis nama. Apakah sudah diisi kehadirannya? Sudah? Oke, sekarang Mem akan lanjut ke pembelajaran kita berikutnya ya. Kelihatan share screen-nya, Mem? Oke. Kita akan mulai. Are you ready? Oke, apakah semua siap belajar? Siap, Mem. Siap, oke. Yes, Mem. Oke, thank you. Masih ingat dengan topik PPK? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Coba kita praktekkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Mandiri, gotong royong, integritas. Yes, oke. Thank you sudah melakukannya. Baik, Mem akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama itu tujuannya setelah membaca cerita di Google Doc dan berdiskusi kelompok, kalian dapat menemukan informasi tentang tema, tokoh, peristiwa, inti cerita, dan pesan moral dengan tepat. Yang kedua,
Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan tentang sebuah cerita dengan tepat. Yang ketiga, jadi setelah kalian mengamati gambar atau melihat video dan berdiskusi kelompok, siswa dapat menganalisis informasi penting pada gambar dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati video, siswa dapat membuat tabel tentang dampak buruk penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan teliti. Oke, kita mulai dari yang pertama, mengamati gambar. Kira-kira ini gambar pekerjaannya tentang apa ya? Nelayan. Kelihatan ya, ini nelayan Itu pekerjaannya itu. Ya. Nelayannya kerjanya menangkap ikan. Oke. Sekarang Mem akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya. Mem akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Mem akan break room. Bukan harimau itu kayak jaring, tapi dia besar. Oke. Mem akan bagi dalam 3 kelompok. Tunggu ya. Mem kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mem bagi manual saja ya, biar cepat. Oke, room 1, room 2, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, Mem akan bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, Mem akan tunggu ya. Ini karena 24, jadi membagi dulu. Oke, silakan join ke kelompoknya masing-masing dengan link yang akan membagikan di masing-masing kelompok. Silakan join ke kelompoknya, nah. Silakan kalian berdiskusi dengan link yang akan membagikan. Oke, Ewa Gabrian masuk ke kelompoknya, nah. Sonji, Mem akan join di kelompok 1 ya. Silakan, Mem akan join di kelompok 1. Untuk kelompok 1, benar Mem, kelompok 1, Mem akan bagikan link di chatnya. Love, silakan kamu share screen dan bantu kalian menjawab hasil diskusi kalian ini ya. Dijawab ya. Tunggu, Mem bagikan. Silakan diklik dan share screen. Nanti teman-teman lain diskusi untuk menjawab soalnya ya. Yes, izin ke toilet. Oke, silakan nah.
Boleh share screen, Velove? Oke. Silakan kalian boleh berdiskusi nah, Mem. Tinggal ya, silakan dikerjakan dulu, tentukan tema, tokoh, peristiwa dan pesan moral serta inti cerita dari teks ini. Silakan ya. Yang lain boleh berikan masukan kepada Velove, nanti Velove akan ketikkan. Silakan. Oke, ini yang lain. Siapa yang bisa share screen? Niko? Mem kirimkan di chatmu ya. No, bukan itu nak, bukan itu. Mem kirimkan dulu di chat untuk kelompok 3. Silakan Niko, kamu buka chatnya Mem, baru share screen. Silakan. Silakan turunkan ke bawah Niko. Ya. Nah, sekarang kalian isi yang tema apa, tokoh apa. Ayo Mario, Deandra. Silakan diketik isinya, temanya tentang apa. Ini ada di buku pena. Iya, nak langsung dijawab. Teksnya ada dari buku pena. Diandra boleh bantu Niko untuk mengetikkan apa jawabannya di tema. Niko ketik ya. Silakan Niko. Peristiwa itu kejadian apa yang terjadi? Silakan. Pak Thomas. Ini banyak bermain ya tadi ya. Ayo diselesaikan nah, waktunya tinggal sedikit. Mem, kenapa cuma saya? Diri laki-laki. Pesan Pesan kebaikannya apa? Tentang teksnya tadi. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Jangan pernah menyerah. Seperti lagu, jangan pernah menyerah. Bagaimana lagunya Kevin? Jangan pernah menyerah.
Tanya Velove karena Velove manajer. Oke, tidak apa-apa. Ayo lanjutkan. Inti ceritanya tentang apa? Silakan. Manajer. Nanti dia ketik. Terjadi badai di laut. Kevin, jangan bermain nah. Ayo. Tentang manajer, guys. Manajer. Nah, di sini 30. 25. Ayo diketik, dilihat baik-baik inti ceritanya itu tentang apa. Coba lihat apa yang terjadi kepada keluarga Lanang. Tentang apa ya? Tentang tanya Velove. Silakan dijawab. Ayo kelompok 1 silakan cepat nah. Satu lagi saya mau di Di sini kita menemui BTS, guys. Iya. Ceritanya. Apa Yurelin bisa dikasih kuat sedikit ya terlalu kedengaran. Gugup, guys, gugup. Ayo Kevin dibantu temannya. Ayo Kevin. Coba Kevin yang jawab. Ayo ceritanya tentang apa Kevin? Inti ceritanya ini. Tanya Velove. Yang serius nah ya. Oke. Tentang apa inti ceritanya? Apa yang terjadi dalam teks itu nah? Apa yang terjadi dengan keluarga Lanang? Iya, Ayah Lanang apa? Tidak bisa melaut gitu. Kenapa dia tidak bisa melaut gitu? Karena dia akan memancing ikan. Karena dia tidak bisa. Lanang tidak bisa pergi memancing karena terjadi badai di laut. Jadi ayahnya Lanang nanti bekerja. Oke, kalau sudah coba yang di yang selanjutnya nah. Velove kenapa belum? Yang lain ini kenapa tidak kasih masukan ke? Lanang tidak bisa memancing karena terjadi badai di laut. Selin nggak bisa buka mood ya. Coba tes Selin. Lanang. Oh, oke. Beralih profesi menjadi penjaga pantai di tempat wisata. Tidak bisa apa tadi? Tidak bisa melaut. Kenapa? Trainingnya 5 jam. Karena terjadi badai. 5 jam sampai jam 3 sore. Di laut
Lalu, ayah tanam berganti profesi. Oke, silakan perhatikan gambar. Menggunakan perahu. Menggunakan perahu. Menggunakan perahu. Coba Kevin jawab persamaannya nelayan tradisional dengan nelayan modern. Ayo Kevin. Kevin dan Ewa. Menggunakan peralatan tangkap sederhana. Menggunakan peralatan tangkap sederhana. Sederhana. Persamaannya menangkap ikan. Persamaannya mencari ikan. Jual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Apa tadi, Miss? Nelayan modern. Jual ikan. Nelayan modern. Persamaannya. Persamaan. Hei, yang ditanya Perbedaan nelayan modern itu apa? Silakan Ewa diskusi dengan teman-temannya. Kalau nelayan tradisional menggunakan perahu layar, kalau nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Oke, guys. Oke, kalau sudah Mem akan close room ya. Mem cek dulu di kelompok lainnya. Oke. Berarti kita live sudah, Miss? Belum selesai. Nanti Mem close room. Mem, kamu live dulu, Mem. Dadah. Boleh live, Mem. Oke, Mem akan close room. No, tidak. Oke, sudah ya. Sudah selesai waktu berdiskusinya. Mem akan periksa hasil pekerjaan diskusi kalian ya. Oh, Niko masih sementara, kelompok 3 masih sementara mengerjakan ya. Tunggu ya. Ayo diselesaikan kelompok 3. Oke, diselesaikan semua. Mem tahu sudah selesai. Ayo. Satu lagi Niko, nelayan modern apa? Cepat nah. Mem akan membahas hasil pekerjaan kalian ya.
Oke, sudah ya. Jadi kelompok 3 sudah selesai. Mem akan persilakan kelompok 1 dulu. Presentasi hasil diskusinya tadi. Silakan share screen. Velove. Oke, mulai dari atas dulu, Nak. Dari atas dulu, jangan dulu yang di bawah. Nggak apa-apa, dari atas saja dulu. Yang di atas dulu, Nah. Ya, silakan bacakan dulu dari atas. Oke. Silakan bacakan dulu temanya, tokoh, peristiwa, pesan moral, dan inti ceritanya. Silakan, Velove. Tema keluarga lanang. Tokoh lanang dan ayah lanang, ibu lanang dan adik lanang. Peristiwa terjadi badai di laut. Pesan moralnya tidak mudah menyerah. Inti ceritanya, ayah lanang tidak bisa melaut karena terjadinya badai di laut. Oke, terima kasih Velove. Bagaimana kelompok lain? Adakah yang perlu kalian tanggapi dengan hasil pekerjaan dari kelompok 1, Nah? Sudah benar? Atau mungkin ada lagi tambahan dari kelompok? Coba lihat hasil pekerjaan kalian. Coba kelompok 2. Coba kelompok 2 Mem lihat punya. Ayo. Yang kelompok 2 sekarang coba share screen. Ayo kelompok 2. Jovanka, bisa share screen, Nah? Oke. Oke, silakan dibacakan Jovanka hasil pekerjaanmu dengan teman-teman. Temanya badai laut dan keluarga lanang. Tokohnya lanang, ibu, ayah, dan adik lanang. Peristiwanya badai laut. Pesan moral, jangan pernah menyerah. Inti cerita, ayah lanang orang yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih Jovanka dengan timnya. Oke, sudah lanjut. Boleh kalau mau lanjut dengan yang pekerjaan keduanya, silakan. Belum selesai, Mem, bawahnya. Oh, wah, kenapa belum selesai? Ini kelompok 2. Oke, coba kalau kelompok 3, apakah sudah selesai? Coba yang kelompok 3 presentasi dulu, silakan. Baru Mem akan simpulkan semua. Silakan kelompok 3, Nicholas. Silakan share screen, Nicholas. Dibacakan, Nah, dari pertama. Tema keluarga lanang, tokoh lanang, ibu, adik, dan ayahnya. Saya lupa taruh itu. Terjadi badai di laut. Dapat mencontoh sikap ayah lanang yang bertanggung jawab. Jangan cepat menyerah. Ayah lanang seorang yang bertanggung jawab atas keluarga. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar. Terpapu begitu. Menggunakan peralatan tangkap sederhana. Mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, good job. Mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap udara. Dan tadi sebelum selesai ini. Oke, nanti dilanjutkan ya. Terima kasih Niko. Terima kasih juga semuanya untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Sudah bagus jawabannya ya, sudah benar semua ya. Dari toko, habis itu dari temanya ya, dari peristiwanya, dari inti ceritanya, dan pesan moral. Pesan moral itu pesan kebaikan. Kayak tadi juga ada pesan moral untuk jangan pernah
menyerah. Begitu juga dengan kalian, jangan pernah menyerah ya. Oke. Mem akan sudah hebat semua ya hasil pekerjaannya. Mem akan putarkan video supaya kalian bisa melihat itu yang mana menjelaskan tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Sudah benar ya jawabannya? Mem akan putarkan videonya. Mem akan share screen. Itu ada di buku juga halaman 27. Iya, oke. Kedengaran? Berikut ini. Ya, ini salah satu ya teknologi yang digunakan oleh nelayan modern ya. Bisa kalian lihat cara menangkap ikannya, wah, ya. Sudah benar tadi yang kalian bilang ya, nelayan modern itu menggunakan perahu bermesin ya. Lebih canggih. Baru menggunakan peralatan tangkap modern. Ini ya peralatan tangkap modernnya. Ini untuk nelayan modern. Hasil tangkapannya pun lebih banyak ya dibandingkan nelayan tradisional. Oke. Bagaimana dengan nelayan tradisional? Nah, ini nelayan tradisional masih manual. Ya, masih banyak orang di situ pakai tangan ya. Mereka masih menggunakan perahu layar sederhana ya. Masih menggunakan peralatan tangkap yang sederhana juga ya. Hasil tangkapannya pun tidak banyak ya. Ini. Oke. Jadi sudah ada gambarannya. Jadi nelayan ini pun permukaan perairan. Perairan yang menjadi aktivitas nelayan dapat berupa perairan tawar, payau maupun laut. Apa saja perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern? Nelayan tradisional yang pertama berlayar menggunakan sampan. Yang kedua, alat penangkap ikan berupa jaring atau jala. Yang ketiga, ikan hasil tangkapannya cenderung lebih sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan banyak ikan. Sedangkan nelayan modern yang pertama berlayar menggunakan kapal bermesin yang lebih canggih. Kedua, alat penangkap ikan yang digunakan dapat berupa jaring ikan. Namun beberapa orang yang tidak bertanggung jawab ada juga yang menggunakan pukat harimau atau bom ikan. Ketiga, ikan hasil tangkapannya lebih banyak dan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Ya. Dari perkataan ini kalian bisa lihat ada alat penangkap ikan yang digunakan dapat berupa jaring ikan. Biasa ada juga yang menggunakan pukat harimau atau bom ikan. Coba kalian simak video berikut ini ya supaya kalian tahu yang mana pukat harimau, yang mana bom ikan. Yang akan share screen. Penggunaan pukat harimau ikan saat ini sangat dilarang karena dapat merusak keseimbangan alam. Contohnya pada gambar ini terumbu karang menjadi rusak. Ya, ini salah satu akibat atau dampak dari penggunaan bom ikan dan pukat harimau yang biasa digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Ya. Dalam menangkap ikan, ikan-ikan kecil itu akan terakat sehingga daur hidupnya menjadi terganggu. Jadi ini ya, pukat harimau atau trawl dalam bahasa Inggris adalah semacam pukat kantong yang dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak yang panjang untuk menangkap ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewatinya. Ini prosesnya di dalam air laut ya. Nah, akhirnya ikan-ikan yang kecil malah ikut terjaring semua. Sehingga daur hidupnya menjadi terganggu ya. Seperti ini cara kerjanya. Ini salah satu contoh untuk bom ikan. Ya, bisa kalian lihat, nih dia lempar bom ikannya dan meledak. Nah, ini menyebabkan terumbu karang menjadi rusak dan hancur, ya. Nih, habis ini baru mereka ambil. Ini contoh gambar-gambar dari dampak negatif yang disebabkan oleh pukat harimau dan bom ikan. Oke, selanjutnya, silakan. Mem ada pertanyaan untuk kalian, silakan kalian join di kelas poin ya. Tunggu ya. Ini tadi sudah. Sorry. Oke. Ya. Silakan. Ini dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam.
Ini tadi foto-fotonya. Silakan kalian join kelas poin dengan kode 85166. Oke, Mem akan nyalakan mic-nya. Silakan join dengan kode 85166. Bisa ada berapa orang? Iya, baru 3. Bisa ada berapa orang di ini kelas point? Bisa Nextnya. bisa 25, Nak. Bisa 25. Kita kan hanya Tadi 25. 6. Ini baru 6 orang yang join 7. Kenapa tadi tak saya lihat itu 65 menjadi 65? Yang mana 65? Terus saya lihat itu menjadi 65 apaan? Iya, ini hanya 9. Baru 9. Samuel join kelas poin, ayo nak. Oke, kalau sudah. Mem akan start kelas poinnya. Silakan kalian jawab ya. Tulislah contoh dampak negatif jika menangkap ikan menggunakan bom ikan. Ya, jadi apa kira-kira yang terjadi jika kita menggunakan bom ikan? Banyak. Saya bikin chat saja kan saya belum. Oke, baru 1 yang menjawab, yang lain? Apa tadi yang terjadi terhadap terumbu karangnya, terhadap ikannya, atau mungkin terhadap penyu, ya, terhadap rumput laut, kah? Contoh-contohnya terhadap biota laut, ya. Sudah 3 orang, coba kita lihat jawabannya. Oke, Yunike, terumbu karang akan rusak, good job. Ikan-ikan dapat mati dan terumbu karang rusak. Thank you, Deandra. Benar ya. Kevin, ikan akan punah. Oke, rusaknya terumbu karang, ikan mati. Ya, benar ya. Berarti kalian sudah paham ya. Dampak negatif jika menangkap ikan menggunakan bom ikan. Thank you. Next, pertanyaan kedua. Akan simpan. Ini tadi jawaban kalian ya. Mem simpan. Next, pertanyaan kedua. Kalau menggunakan pukat harimau, hampir sama ya. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan dijawab. Sama Sosi. Oke, akibat jika menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan adalah ya ikan-ikan kecil akan ikut terjaring ya. Oke, akan ikut mati. Oke lah. Tapi sebenarnya kalau dengan menggunakan pukat harimau, nah itu ikan-ikan kecil akan ikut terjaring sehingga habitatnya itu menjadi terganggu karena ikan kecil kan ikut terjaring, jadi tidak bisa lagi bertambah lebih besar, tambah lebih banyak ya, gitu. Ya, gini benar ya, daur hidup ikut terjaring, daur hidupnya terganggu. Oke, mudah punah, bolehlah. Oke, thank you. Samuel, jangan banyak bermain, nah ya. Ini mem tandai nih. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Buatlah usulan cara menangkap, tunggu. Menangkap ikan supaya keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga. Kira-kira cara menangkap ikan bagi para nelayan supaya keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga, apa usulannya? Misalnya, jangan menggunakan ini atau tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Silakan dijawab.
Oke, kita lihat hasil pekerjaan kalian ya, pakai jaring ikan. Oke, menggunakan alat pancing yang ramah lingkungan. Oke, thank you Relil. Helove, tidak menggunakan bom ikan atau pukat harimau. Thank you, menggunakan pancing, tidak menangkap ikan berlebihan. Benar ya. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Oke, thank you. Jawabannya sudah benar semua ya, berarti kalian sudah paham. Oke, Mem akan save. Yang terakhir. Ya. Miss. Ya. Tadi sih belum selesai. Dari tadi semua mikirin. Oh, oke Niko. Ini yang terakhir Niko. Yang terakhir Niko kirim. Oke. Ini ya tadi hasil jawaban kalian, tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, dan menghitung daur hidup ikan. Ini yang Mem tunggu. Silakan gambarlah ikan yang kalian sukai. Silakan Niko. Mem tunggu jawabannya Niko ya. Tidak bisa gambar, Mem. Gambar ikan gini. Masa nggak bisa gambar ikan? Tidak bisa gambar ikan. Coba digambar. Mem mau lihat hasil gambar ikan Nemo atau ikan apa yang kalian suka? Tak tahu deh, asal-asal aja bikin ikan. Oke, Jovanka. Yang sebisanya Jovanka lah. Ingat tadi pesan moral, jangan menyerah. Iya. Berusaha dulu. Ayo. Tidak perlu bagus, yang penting kelihatan bentuk ikan, jangan bentuk lain. Jangan terakhir bentuknya dinosaurus di situ. Ya, Niko ya. Niko ketawa dia. Bisa. 1-2 orang saja coba Mem lihat hasil pekerjaannya. Ayo Samuel. Niko ini kalau sudah ketahui pasti lucu gambarnya. Wah. Oke, kita lihat hasil gambarnya. Wah, gambarnya Selin. Ini ikan apa Selin namanya? Udah tahu. Udah tahu. Oke. Nemo ya. Aku gambar ikan paus tapi Samuel gambar ikannya benar ya. Dia bilang ikannya lagi dalam air. Jadi dia taruh ikannya di dalam air ya Samuel ya. Oke. Iya, kecil banget tuh. Ini ikannya Selin lagi melompat keluar dari laut. Oke. Next. Oh iya sama Mem. Nah, Deandra, ikan Nemo ini maksudnya ya, yang ada orange ya. Oke. Ikan badut. Ikan apa ini? Ini ikan karet ya, hampir seperti angka 8. Oke, thank you Mel atas usahanya. Nah, Nicholas punya, ini kayak ikan hiu. Ikan paus. Oh, ikan paus Niko ya. Pintar Niko. Ikannya lagi tersenyum ya. Oke, terima kasih. Sudah hebat-hebat ini. Keluarga ikan. Oke. Mama, papa, anaknya ya. Pintar-pintar anaknya. Thank you. Oke. Itu ikan mas. Punya aku. Sekarang Mem punya tugas. Caranya, ya. Mem punya tugas LKPD ini. Nanti kalian boleh kirimkan saja di Schoology ya. Hasil pekerjaan dari tugas ini Mem akan tampilkan. Nanti tugasnya seperti ini ya. Kalian menuliskan dampak negatif tadi yang kalian sudah jawab. Ini ya. Ini. Nah, ini. Seperti ini ya. Kalian Oke. nanti tinggal kalian kirimkan di Schoology ya. Ini Mem sudah buat sesuai slide-nya masing-masing. Nanti tinggal tuliskan namanya. Oke? Nanti tinggal tuliskan namanya baru isi. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mem akan berikan evaluasi dulu ya. Mem berikan evaluasi dulu. Mem kirimkan chat link kuisisnya di Zoom ya. Oke, silakan join evaluasi. Tunggu. Mem kirimkan dulu kuisisnya, link kuisisnya untuk melihat apakah kalian sudah paham materi hari ini. Silakan join kuisisnya. Tunggu. Sorry. Mem sepertinya salah kirim link. Tunggu ya. Mem kirim link yang mau mulai siaran langsung dulu.
Jangan-jangan SMA punya ini. Bukan, Nak. Ini yang bisa kalian copy soalnya. Ini kirimkan yang mulai siaran langsung. Yang bawah ini yang mana? Bukan itu, ini kirimkan. Tunggu ya. Oke. Bukan harimau. Ya. Itu tadi gambar yang hampir bikin saya ketawa banyak sekali. Iya, Niko. Niko ini sudah tambah pintar lihat ya. Tambah hebat dia. Oke, Mem akan kirimkan di chat. Silakan kalian join. 937.800. Ya, ini terakhir ya, evaluasi. Mau lihat, paham tidak? Dalam soal itu ada teks bacaannya. Silakan kalian baca baik-baik baru kerjakan. Silakan join dulu. Mem boleh kirim di chat pribadi. Oke, Mem kirimkan di WA. Tunggu ya. Sudah ada di chat WA-nya, silakan. Apakah semua sudah join? Diandra, Marsha, Nico, Mario, Queen, Malvino, Claire, Celine, oke. Sudah. Ayo Pelove, oke. Mem akan mulai ya. Silakan jawab jumlahnya 10 nomor. Sudah, silakan dijawab. Samuel dijawab Samuel, jangan baca baik-baik nah ya, soalnya waktunya 5 menit kok, jadi tidak usah buru-buru. Nomor 1 disusul Kevin, ayo Kevin. Diandra nomor 2. Ayo Queen. Oke, cepat Mas. Ayo Claire. Oke. Ayo, semangat. Pelope nomor 1. Susul Claire, wah. Diandra.
selesai, nah? Sudah. Oke. Sudah. Yang lain. Oke. Oke, sudah. Mem akan akhiri. Masih ada yang mengerjakan. Masih ada Samuel. Sudah. Nah. Sabar, Kevin. Oke. Oh, melambung. Oke. Kalau sudah semua memang akan akhiri ya. Oke, kita lihat siapa yang ada di posisi pertama. Selamat untuk Samuel. Walaupun dia sandar-sandar tadi duduknya, tapi dia mengerti ya. Dan Claire dan juga Deandra ya di posisi ketiga. Oke, thank you semuanya. Salah. Tadi kita sudah belajar. Coba siapa yang bisa buat kesimpulan hari ini? Tadi kita belajar tentang apa saja? Yang pertama, yang tentang tokoh, tema, inti cerita, pesan moral. Ya, apa lagi? Peristiwa. Baru yang kedua apa yang kita pelajari tentang perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Kevin. Oke. Yang ketiga kita belajar tentang dampak negatif penggunaan teknologi terhadap sumber daya alam ya. Oke. Bagaimana dampak penggunaan bom ikan dan pukat harimau? Oke. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Baik. Kita akan tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Jangan lupa ya, tugas yang tadi Mem suruh kirim di psikologi ya. Jangan lupa dikirimkan, Mem akan periksa. Batas pengerjaannya sampai jam 7 malam. Terima kasih. Selin, silakan pimpin kita dalam doa, Selin. Iya, tentang dampak negatif penggunaan bom ikan dan pukat harimau ya. Oke, semua sikap doa. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Tuhan, tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Ingat, besok kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, skema kegiatan ekonomi. Oke, sampai ketemu besok, nah. Bye. Oke, tunggu, Mems. Oke, dikerjakan di link yang membagikan di WA nanti, nak. Jadi link itu kalian tinggal buka, baru kalian ketik jawaban kalian di situ. Jadi Mem tinggal periksanya melalui link itu. Jadi salin hasil pekerjaan kalian di situ. Yang di buku tulis, kalian salin ke link yang membagikan ya. Mem pakai Google Slide. Oke. Ya, tugasnya tuh. Iya, Ewa. Oke. Sampai ketemu besok. Bye. Tinggal diketik saja, nah. Tinggal diketik di dalam itu. Tinggal ketik di dalam Google Slide. Oke. Ya, Velopen. Kalau di psikologi, Mem bagikan linknya, nah. Jadi kalian kalau mau ambil lihat linknya ada di psikologi. Kalian mau lihat materinya juga ada di psikologi ya. Jadi tinggal kalian buka saja psikologinya ya. Kalau kalian mau lihat videonya juga ada di psikologi. Iya, oke, bye-bye. Sampai ketemu besok. Selamat beristirahat, nah. Besok hari Sabtu ya libur, sorry. Sampai ketemu hari Senin. Bye, Niko. Salam sama Mama Niko. Bye. Dadah, Miss. Dadah, Miss. Oke.